Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Salmawati Wahyuning Tias dengan NIM 2132311025, mata kuliah keperawatan bencana dengan dosen pengampu Ibu Erna Saparia, MK PhD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mitigasi dan penanggulangan dampak buruk angin puting beliung. Apa sih angin puting beliung itu? Jadi, angin puting beliung adalah fenomena alam berupa angin yang berputar dengan kecepatan tinggi yang memiliki sifat merusak. Bencana ini terjadi secara lokal dan biasanya berlangsung dalam waktu singkat, sekitar beberapa menit hingga setengah jam. Angin puting beliung seringkali disertai hujan lebat, petir, dan awan cumulonimbus yang besar serta gelap. Yang selanjutnya ada ciri-ciri angin puting beliung. Yang pertama, awan gelap dan berbentuk seperti corong. Nah, ini biasanya muncul dari awan cumulonimbus. Yang kedua, terjadinya perubahan cuaca mendadak. Suhu udara bisa berubah secara drastis, biasanya menjadi sangat panas sebelum angin datang. Yang ketiga, ada durasi singkat tetapi intens. Nah, meskipun berlangsung sebentar, angin ini dapat merusak bangunan, pohon, dan benda-benda lainnya. Dan yang terakhir yaitu kecepatan angin tinggi. Biasanya, kecepatan angin ini mencapai lebih dari 63 km per jam atau bahkan lebih, tergantung intensitasnya. Nah, apa sih penyebab angin puting beliung? Jadi, angin puting beliung ini terjadi akibat pertemuan massa udara dingin dan panas secara tiba-tiba. Massa udara panas yang naik dengan cepat menciptakan tekanan rendah, sedangkan massa udara dingin yang turun menciptakan tekanan tinggi, sehingga menyebabkan angin berputar sangat cepat. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak bencana angin puting beliung. Dampak bencana angin puting beliung ini bisa sangat signifikan, baik secara fisik, ekonomi, maupun psikologis. Berikut penjelasan dampaknya. Nah, yang pertama ada dampak fisik. Pada dampak fisik ini terdapat 3 poin. Yang pertama, kerusakan infrastruktur. Pada kerusakan infrastruktur ini, puting beliung merusak rumah, bangunan, jalan, jembatan, dan fasilitas umumnya. Yang kedua yaitu kerusakan lingkungan. Akibat angin puting beliung, pohon-pohon menjadi tumbang, kebun dan tanaman pertanian pun rusak. Dan yang ketiga, gangguan jaringan listrik. Tiang dan kabel listrik sering tumbang, ini menyebabkan pemadaman listrik di daerah yang terdampak. Yang kedua yaitu dampak ekonomi. Pada dampak ekonomi ini terdapat 3 poin. Yang pertama, kerugian materi. Pada kerugian ini, kerusakan rumah, kendaraan, dan properti lainnya mengakibatkan kerugian finansial besar bagi masyarakat. Yang kedua, gangguan aktivitas ekonomi. Usaha kecil hingga usaha besar ini dapat terhenti akibat kerusakan tempat usaha atau terputusnya aliran listrik dan transportasi. Dan yang terakhir yaitu kerugian pertanian. Petani pasti akan mengalami kerugian akibat kerusakan tanaman atau ladang yang berimbas pada penurunan hasil panen. Yang ketiga yaitu dampak sosial. Pada dampak sosial ini terdapat 3 poin. Yang pertama, korban jiwa dan luka. Angin puting beliung dapat menyebabkan korban jiwa atau luka akibat tertimpa reruntuhan atau tertabrak benda yang terbawa angin. Lalu yang kedua, pengungsian. Pasti banyak keluarga yang harus mengungsi karena rumah mereka hancur atau tidak layak huni. Dan yang terakhir, gangguan layanan publik seperti sekolah, rumah sakit, atau fasilitas lainnya tidak dapat berfungsi akibat kerusakan. Nah, yang keempat yaitu dampak psikologis. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada trauma psikologis. Korban bencana seringkali mengalami trauma akibat ketakutan atau kehilangan yang mendalam. Lalu yang kedua yaitu kehilangan aset. Kehilangan harta benda atau tempat tinggal dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional masyarakat terdampak.
Nah, dan yang terakhir yaitu dampak lingkungan. Pada dampak lingkungan ini terdapat 2 poin. Yang pertama, erosi tanah. Pada erosi tanah ini, jika vegetasi rusak parah, akibat angin kencang ini dapat menyebabkan erosi tanah. Lalu yang kedua yaitu kerusakan habitat. Akibat dari angin puting beliung ini, satwa liar bisa kehilangan tempat tinggal mereka akibat kerusakan hutan atau vegetasi. Nah, yang selanjutnya yaitu persiapan dan mitigasi bencana. Sebelum angin puting beliung terjadi, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meminimalkan risiko bencana. Yang pertama, pastikan rumah memiliki struktur bangunan yang kokoh. Yang kedua, pindahkan barang-barang yang mudah terlempar ke tempat yang aman. Yang ketiga, buat rencana evakuasi keluarga, termasuk titik kumpul yang aman. Yang keempat, siapkan kotak darurat yang berisi makanan, air, obat-obatan, senter, dan masker. Dan yang terakhir yaitu pantau informasi dari BMKG atau peringatan dini dari pemerintah setempat. Yang selanjutnya yaitu tindakan saat bencana. Ketika angin puting beliung mulai terjadi, yang pertama kita segera berlindung di tempat yang aman, lalu jauhi benda-benda yang mudah terlempar seperti pohon besar atau tiang listrik. Dan yang ketiga, jika kita berada di luar rumah dan tidak ada tempat berlindung, maka tiaraplah di tanah dan lindungi kepala dengan tangan atau barang apapun yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu aplikasi pendidikan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Setelah bencana, masyarakat harus bekerja sama untuk memulihkan keadaan dan menjaga kesehatan. Yang pertama yaitu bersihkan lingkungan untuk mencegah timbulnya penyakit seperti demam berdarah atau diare. Yang kedua yaitu gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan dari debu dan puing-puing. Yang ketiga yaitu segera tangani korban luka dengan pertolongan pertama. Jika ada korban trauma psikologis, berikan dukungan dan hubungi tenaga kesehatan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasikan kerusakan dan laporkan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan bantuan. Nah, yang selanjutnya yaitu Evidence Based Practice atau EBP. EBP ini adalah pendekatan sistematis yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik dengan keahlian klinis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Dalam situasi bencana, peran tenaga kesehatan ini sangatlah penting. Nah, yang pertama yaitu memberikan edukasi tentang penanganan infeksi saluran pernapasan akibat debu dan kotoran. Setelah bencana angin puting beliung, debu, kotoran, dan partikel berbahaya yang terbawa angin dapat menyebabkan iritasi atau infeksi saluran pernapasan. Bukti ilmiahnya, studi ini menunjukkan bahwa edukasi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tentang penggunaan masker, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghindari paparan debu ini sangatlah efektif dalam mencegah masalah pernapasan. Lalu aplikasi keperawatannya, perawat dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker N95, menjaga ventilasi udara yang baik, dan meningkatkan asupan cairan untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Yang kedua, yaitu melakukan screening kesehatan untuk mencegah penyakit menular di pengungsian. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengungsian yang padat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan akut, diare, dan penyakit kulit. Screening kesehatan ini dapat membantu mendeteksi dini dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Nah, perawat dapat melakukan pemeriksaan gejala penyakit seperti batuk, demam, atau lesi kulit di tempat pengungsian. Mereka juga dapat diberikan intervensi seperti vaksinasi dan edukasi kebersihan pribadi seperti mencuci tangan dengan sabun. Nah, dan yang terakhir yaitu memberikan dukungan psikososial kepada korban yang mengalami trauma. Trauma psikologis akibat bencana dapat mempengaruhi kesehatan mental korban, seperti munculnya stres pasca trauma, kecemasan, atau depresi. Dukungan psikososial seperti konseling, relaksasi, dan terapi kelompok terbukti efektif untuk mengurangi dampak emosional tersebut. Maka dari itu, perawat dapat mendengarkan keluhan korban secara empati, memberikan terapi relaksasi sederhana, atau menghubungkan korban dengan layanan kesehatan mental profesional.
Bencana adalah ujian bagi kita semua. Dengan pengetahuan yang tepat, persiapan yang matang, dan kerjasama, kita dapat mengurangi dampak buruk dan menjaga keselamatan bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.